Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari uji analisis kami yang berjudul Analisis Prediktif Manajemen Rantai Pasok Terhadap Barang Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Fauzan dan ada 3 rekan saya. Saya Jandika, saya Nilana Iva, dan saya Ifah Naira. Jadi, seperti yang terlihat pada di slide, industri fashion dan beauty, khususnya kosmetik, tumbuh sangat pesat dan menuntut supply chain management yang responsif. Tantangannya, ketidakefisienan logistik dan tingginya defect rate bisa langsung menggerus profitabilitas. Karena itu, di era industri 4.0 ini, keputusan tidak lagi cukup mengandalkan intuisi. Di sini kami menggunakan pendekatan yang mengandalkan data driven dengan linear regression dan analisis Python untuk memetakan efisiensi dan memprediksi biaya operasional secara lebih akurat. Berikutnya, ini adalah alur yang kami gunakan untuk menganalisis. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah akuisisi data mentah operasi rantai pasok industri kosmetik dari Kaggle atau situs Kaggle. Kemudian, pra-pemrosesan data menggunakan Excel dan Python untuk membersihkan format serta menangani missing value. Yang ketiga adalah analisis eksploratif atau EDA dengan menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk melihat pola penjualan dan anomali. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemodelan prediktif menggunakan scikit-learn dengan linear regression dan juga rasio trend test split 80/20. Selanjutnya adalah tinjauan makro, parameter produksi dan kualitas. Dari sisi angka, total produksi kami tercatat 56.784 dengan rata-rata produksi harian 568 unit. Fluktuasi kapasitasnya cukup lebar dari 985 unit di titik tertinggi sampai hanya 140 unit di titik terendah. Total defect ada 228 unit dan sempat terdeteksi anomali lonjakan defect rate ekstrim hingga 4,94 unit pada sampel acak baris ke-44. Indikasi kuat adanya gangguan proses produksi yang perlu diaudit. Nah, selanjutnya adalah distribusi pasar, dominasi perawatan esensial. Dari distribusi pasar, kategori haircare menguasai porsi terbesar yaitu 36,87%, disusul skincare sebesar 34,65% dan kosmetik 28,48%. Artinya lebih dari 70% pangsa produksi dan penjualan dikuasai gabungan haircare dan skincare. Jadi, strategi produksi dan alokasi sumber daya perusahaan sebaiknya prioritaskan 2 kategori tersebut. Nah, yang slide ke-6 adalah ketidakseimbangan operasional permintaan versus persediaan. Namun, ada paradoks menarik. Skincare pada volume produksi dan penjualan tertinggi, tapi stok gudangnya justru menipis, hanya tersisa 40,2 unit. Beresiko stock out. Sebaliknya, kosmetik punya volume produksi dan penjualan rendah, tapi mengalami penumpukan stok gudang yang signifikan. Berikutnya ada di slide 7 yaitu matriks diagnostis kategori produk. Kalau kita rangkum dalam matriks diagnostik ini, skincare dengan pangsa 34,65% dan permintaan sangat tinggi beresiko kehabisan stok sehingga butuh percepatan produksi. Haircare dengan pangsa 36,87% tergolong stabil karena distribusinya seimbang. Sedangkan kosmetik dengan pangsa 28,48% dan permintaan rendah justru beresiko overstock dan perlu evaluasi demand. Berikutnya slide 8 yaitu profil biaya logistik, harga sebuah kecepatan. Dari sisi moda transportasi, udara mencatat rata-rata biaya tertinggi mendekati $560 karena menawarkan kecepatan maksimal untuk pengiriman mendesak. Darat dan kereta berada di kisaran menengah dari $540 sampai $550. Sedangkan laut terbukti paling ekonomis dengan biaya rata-rata sekitar $420 meski waktu tempuhnya lebih lama. Berikutnya ada di slide 9 yaitu matriks keputusan pemilihan moda transportasi. Karena itu, pemilihan moda sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan strategis. Udara untuk restock darurat mencegah stock out produk kritis seperti skincare. Kereta adalah rute domestik terjadwal dengan volume konsisten. Darat untuk distribusi jarak menengah door to door ke retail. Dan laut untuk pengiriman massal atau ekspor demi mengamankan margin profit maksimal.
Menariknya, saat kami uji dengan regresi linear antara volume produksi dan total biaya logistik, garis regresinya cenderung datar. Tidak ada korelasi linear yang kuat dan ketidakpastiannya yang cukup tinggi. Artinya, memproduksi atau mengirim 100 unit versus 1000 unit tidak otomatis menjamin lonjakan biayanya. Ada variabel tersembunyi lain yang lebih dominan. Variabel tersembunyi itu terjawab lewat visualisasi yang sebelumnya. Varians biaya yang lebar ternyata disebabkan oleh pemilihan moda transportasi, kapal versus pesawat, dan bukan jumlah barang yang dikirim. Wawasan eksekutifnya yaitu dalam SCM kosmetik, bagaimana Anda mengirim jauh lebih berdampak pada anggaran logistik dibanding apa yang Anda kirim. Jadi, efisiensi biayanya dicapai lewat kecerdasan strategi distribusi, bukan menekan pada volume produksi. Sebagai rekomendasinya, kami mengusulkan 3 pilar tindakan. Pilar yang pertama, sinkronisasi inventaris presisi, yaitu percepatan produksi untuk skincare dan pengiriman produksi kosmetik agar bottleneck gudang mencair. Yang pilar 2, audit kualitas berbasis anomali, yaitu memperketat quality control untuk menginvestigasi lonjakan defek ekstrim. Dan pilar 3, yaitu matriks logistik cerdas, yaitu gunakan transportasi udara secara taktis hanya untuk mitigasi risiko skincare dan maksimalkan jalur laut untuk muatan reguler demi efisiensi biaya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.